Assalamualaikum anak-anak abah yang soleh dan soleha. Sekarang kita masuk lagi ke pembelajaran tematik. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Amin. Nah, sekarang persiapkan bupenanya, buku temanya, dan persiapkan juga alat tulisnya. Sekarang kita memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Sekarang kalian buka halaman 107. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian dongeng, dan sekarang kalian mempelajari tentang jenis-jenis dongeng. Nah, sekarang perhatikan dulu ya. Mite. Mite adalah cerita yang berasal dari rakyat di suatu daerah tertentu. Berbeda biasanya menceritakan tentang tokoh-tokoh gaib, misalnya dewa, peri, atau bahkan hantu. Contoh mite adalah cerita tentang Nyi Roro Kidul dari Yogyakarta. Legenda. Legenda adalah cerita yang mengisahkan tentang asal-usul terbentuknya suatu tempat. Cerita ini biasanya berasal dari rakyat zaman dulu di daerah tertentu dan dianggap benar-benar terjadi. Kemudian legenda itu akan diceritakan kembali secara turun-temurun. Contoh legenda adalah asal-usul terjadinya Gunung Tangkuban Perahu. Fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang, tapi dunianya sama dengan dunia manusia. Dalam dongeng fabel, binatang-binatang yang menjadi tokoh digambarkan berperilaku seperti manusia. Misalnya berbicara, berpikir, sekolah, bekerja, dan melakukan aktivitas lainnya. Contoh fabel adalah cerita tentang kura-kura dan kelinci. Hikayat. Ini adalah kisah yang menceritakan kehebatan seseorang sampai disebut sebagai pahlawan. Sama seperti dongeng lainnya juga menyebar dari mulut ke mulut dan diturunkan dari nenek moyang. Maka itu ceritanya bisa sedikit berubah. Contohnya kisah tentang Jaka Tingkir yang hebat melawan para penjahat. Parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan lainnya. Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam parabel biasanya disampaikan secara tersirat atau tidak langsung. Contoh parabel adalah kisah maling kundang yang dikutuk jadi batu karena durhaka. Nah, setelah kalian barusan mempelajari tentang materi jenis-jenis dongeng, sekarang di bawah di halaman 108 ada dongeng tentang pohon pepaya dan pohon kelapa. Nah, kalian baca, lalu kalian tulis kembali dengan bahasa kalian ya. Tidak harus sama dengan yang ada di buku, silahkan dengan pemahaman kalian sendiri ya di buku terma. Nah, setelah kalian mengisi atau menulis kembali dongeng tersebut, kalian perhatikan di halaman 19. Di sini kita akan mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nih, kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita membutuhkan orang lain. Ya, kita itu saling memerlukan satu sama lain dengan orang lain agar kehidupan bersama dapat berlangsung harmonis. Ya. Terus, setiap manusia harus saling menghargai, saling menghormati. Jika ada seseorang yang berbuat baik kepada kita, kita perlu mengucapkan terima kasih. Jika ada orang yang mau membantu kita, kita harus wajib mengucapkan terima kasih ya. Karena mengucapkan terima kasih merupakan salah satu perbuatan terpuji ya, yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Nih, perhatikan contoh pada gambar di samping pada halaman 19. Ada percakapan. Biar ku ambilkan bukunya, Dik, kata adiknya. Terima kasih, Kak. Nih, mengucapkan terima kasih dapat membuat hati kita menjadi senang. Dengan berterima kasih, artinya kita menghargai dan menghormati orang yang telah berbuat baik kepada kita. Jadi,
kita harus senantiasa memberikan ucapan terima kasih kepada orang yang memberikan kita pertolongan. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari Abah, buka halaman 110, kalian kerjakan soal-soal yang di halaman 110. Nih, nomor 1, lengkapi percakapan. Ini percakapan, lengkapi sama kalian. Dan nomor 2, membuat percakapan. Yang ketiga, isi mengapa kita perlu mengucapkan terima kasih, alasannya kenapa. Nomor 4 juga, apakah kamu pernah mengucapkan. Nah, itu diisi sama kalian, sama Abah ditunggu tugasnya ya. Nah, itu aja pembelajaran matematik pada hari ini. Kita sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa seperti biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.